Bang Uki, dari pergantian nama saja kan sudah mengundang tanya ya. Makan siang jangan-jangan supaya lebih murah. Halo Sobat lagi, Sosial, makanya apa lagi kabar semuanya? sarapan gitu kan. Semoga Jadi kalian semua sebetulnya baik-baik apakah saja, program makan siang gratis sehat ini dan memang berbahagia. awalnya itu hanya gimmick kampanye yang belum dipertimbangkan secara Kali ini matang gue sehingga pada mau akhirnya di ngebahas pertengahan jalan persoalan tuh banyak makan siang berubah-ubah gratis konsepnya. atau yang Itu diganti dalam sekarang sebuah namanya wawancara jadi khusus makan di bergizi salah satu gratis. televisi Gue nasional nggak tahu kenapa mendapatkan ya koreksi motivasinya dan apa ganti gitu. nama Nama tuh program. diribetin. Ya seharusnya kita fokus aja sama programnya ya. Ya kayak zaman COVID tuh, PPKM dirubah PSBB, gue nggak tahu lah motivasinya apa. Nama tuh diribetin banget kayaknya. Seharusnya kan implementasinya lah kita fokus. Sejak tahun 1995. Ya udah, karena belakangan ini lagi bising banget nih persoalan makan siang gratis. Ya pemerintah kita juga lagi belajar ke luar negeri yang udah nerapin program-program ini. Dan gimana respon masyarakat kita? Jadi ya udah, gue akan share gimana sudut pandang gue perihal ini ke kalian semua. Jadi selamat menikmati. Makan siang gratis udah mulai diterapkan pada awal tahun, dan program ini merupakan program andalan bagi pemimpin kita saat ini. Namun, di tengah itu banyak pro dan kontra dalam masyarakat. Ada yang bilang gak enak, gak layak. Ya ada juga tuh om-om yang ngomelin orang-orang atau bocah yang bilang makanannya itu gak enak. Gua gak kuat pengen marah-marah. Jadi masalah makan siang bergizi gratis buat anak-anak. Ada satu video yang gua lihat. Ada anak ngomong ayamnya kurang enak. Ya jujur aja, kalau gue sendiri tuh nggak terlalu setuju sama program ini. Ya karena melihat keadaan dan kondisi Indonesia kita tuh saat ini. Masih banyak yang harus diperbaiki dan tentunya program ini juga memiliki anggaran yang sangat besar. Dan butuh pengorbanan serta kemampuan negara juga dalam menghandle program. Ya karena distribusi program ini tuh sangat meluas gitu. Jadi butuh anggaran dan monitor yang baik juga. Bukan apa-apa dan bukan betul-betul gue nggak setuju tuh. Ya tujuannya sih bagus. Pemerintah tuh pengen anak-anak dari masa di kandungan sampai pertumbuhannya itu lebih diperhatikan asupannya. Makanya mereka diberikan gizi yang baik melalui makanan yang diberikan oleh pemerintah. Ya gue positifnya mikir sih Indonesia atau pemimpin kita nih pengen generasi selanjutnya tuh lebih cerdas. Mungkin gitu ya positifnya. Ini sangat-sangat penting. Tapi kan di samping itu ya Pak, ada pendidikan dan perekonomian kita nih yang nggak stabil. Ya walaupun Bapak bilang program makan bergizi ini untuk memberikan asupan kepada anak supaya dia nanti tumbuh dan mampu belajar, memiliki otak yang cerdas. Tapi kan ada fasilitas sekolah nih yang masih kurang. Terus kesejahteraan guru, bahkan akses pendidikan itu belum merata. Kemarin juga banyak kelas sosial kita tuh pada turun kelas. Negara mulai mengalami pemerosotan kelas menengah, yang secara nggak langsung itu akan mempengaruhi perekonomian kita, Pak. Nah, mending anggaran makan bergizi ini buat pendidikan dan pertumbuhan ekonomi kita, yang tadi-tadi tuh. Dan terus, kalau perekonomian kita udah bagus, masyarakat kita sejahtera, orang tua mereka pada punya duit dan nyekolahin anak mereka di tempat bagus. Persoalan makanan yang bergizi, ini asupan-asupan, vitamin, susu, semuanya. Pasti orang tua tuh ngasih yang terbaik buat anaknya. Ya sekarang, kalau orang tuanya nganggur nih, terus kondisi keluarga atau anak tuh nggak baik-baik aja, ya anaknya lo kasih makan bergizi itu kan siang doang. Habis itu kan dia balik ke rumah. Ya harusnya kan kalian ngerti nih sampai sini tuh. Ya tetap pendidikan pertama anak itu ada pada orang tuanya. Kalau parentingnya tuh buruk, ya susah juga menciptakan si anak ini menjadi tumbuh sesuai yang kita inginkan. Merancang dan mengeksekusi memberi makan siang untuk semua anak-anak Indonesia. Surat ucapan terima kasih itu ditulis para siswa setelah program makan bergizi gratis para murid.
Tanya mengucapkan Saya terima ngerti, kasih, mereka banyak juga masyarakat menyambut kita ini jika yang tahu lapar lah. anak presiden Ya terbaik. mikir besok Mereka gimana bahkan makan ada tuh, yang meminta ngerti hadiah kok. sepatu Tahu yang kita. ditandatangani oleh Tapi presiden. bukan berarti kita tuh Bantuan minta makan. kepada Kita nih rakyat butuh kita pekerjaan, kita yang nih masih dalam butuh keadaan penghasilan susah. gitu loh. Harus kita yakin Kalau begini cara subsidi- kalian subsidi memperlakukan itu masyarakat gitu ya, sampai terus-terusan kepada minta mereka gitu ya, yang terus-terusan Pekerjaan yang sekarang adalah eh, perusahaan kalian kedua. cekokin, Iya. lalu bilang Jadi ini makasih pekerjaan nih yang ke sekarang adalah kalian. perusahaan yang kedua. Ya itu kan bisa dijadikan alat Awal elektabilitas udah lah. selalu bekerja, Tapi Begitu yang bursa kayak kerja gini atau tuh job bahaya fair Pak. masih tinggi Jangan peminat. dididik Buktinya masyarakat ratusan kita ini pencari terus-terusan kerja minta. mengular sejak pagi di pusat Disediakan perbelanjaan di lapangan Jakarta Pusat kerjanya, untuk mereka mengikuti suruh job fair. berusaha sendiri. Urusan Banyak makan di mah antara mereka yang bisa kontrak cari kok kerjanya sendiri kalau habis mereka sehingga punya harus duit, kembali punya berburu penghasilan. pekerjaan. Ya karena kan masyarakat butuh bayar listrik, butuh 3 kali sehari makan, butuh beli ini itu, kebutuhan rumah tangga mereka. Ya makanya butuh pekerjaan dan penghasilan gitu untuk memakmurkan kehidupan dia. Dan soal makan itu mereka bisa urus lah masing-masing. Ya jadi menurut gua program ini tuh kayak terlalu loncat gitu. Ya bukan nggak butuh loh ya. Programnya bagus, tapi tuh kita kan harus lihat juga keadaan dan kondisi. Jadi belum saatnya dan masih banyak yang lebih urgent. Banyak yang harus dipertimbangkan dalam menerapkan program ini. Dipikirkan lagi tuh anggarannya dari mana, supplier makanannya, dan perlu dikaji juga tuh keadaan dan kondisi kita saat ini. Dipertimbangkan lah. Jangan sampai nih ya Pak ya, udah nerapin tapi baru belajar, tapi udah terlanjur nerapin ya. Ya oke, kalau misal berjalan sambil memperbaiki oke. Tapi ini tuh bukan memperbaiki sih menurut gua. Masih kayak ngambang gitu loh. Kayak belum riset. Ya lihat aja anggarannya aja masih bingung dari mana. Mau ambil dari jatah pendidikan lah, terus nurunin jatah per anak yang dari berapa tuh sekarang katanya 15.000, 10.000, terus pernah 7,5. Kayak gitu-gitunya aja bingung. Udah aja. Bapak nih ya, kalau ke warteg bawa duit segitu, ditempelin panci panas bibir lo. Program ini emang gede banget anggarannya. Ya alokasi awalnya tuh katanya kan 71 triliun. Ternyata jauh dari itu, bahkan mencapai ratusan triliun. Kan bener kan ya? Emang asal nih kayaknya. Makanya baru belajar tuh ke negara-negara lain bapak-bapak ini, baru riset kan. Sedangkan programnya tuh udah berjalan, udah mulai didistribusikan. Gimana tuh kan? Di mana-mana tuh ya Pak ya. Riset dulu, kaji dulu nih. Nanti seiring berjalannya waktu, kalau ada yang kurang baik, itu diperbaiki. Nah itu oke. Nah terus sekarang bapak-bapak ini niatnya belajar tuh ke luar negeri, riset, membandingkan dan konsul lah ibaratkan mah. Tapi kan tetap aja Pak, mereka kan ujung-ujungnya tuh ya bakalan jual jasa tenaga ahli tuh. Ya analoginya ya mereka tuh nggak mau lah buka rahasia dapur. Ya ujung-ujungnya kan kalau begini dana lagi tuh Pak dikeluarin. Ya makanya kita tuh jangan heran lah, jangan kaget. Kalau sekarang tuh apa-apa serba mahal, semua serba susah lah. Pajak naik juga kan. Ya karena ini pemerintah kita ini lagi BU. Mereka tuh lagi ngeruk nih segila-gilanya nih ke masyarakat. Ya demi program-program mereka ini. Jadi kalau dibilang program gratis, nggak ada yang namanya program gratis. Pemerintah Republik Indonesia dengan DPR tahun 2021, kenaikan tarif dilakukan secara bertahap. Nah ini saran nih ya Pak ya, daripada Bapak bingung-bingung ya persoalan anggaran, mending pangkas menteri-menterinya Pak. Jadikan anggaran menteri yang bengkak itu buat memaksimalkan program-program Bapak yang mulia itu loh. Jadi Bapak tuh nggak hanya omong kosong dan banyak ngomong gitu, tapi ada buktinya. Jadi ya emang kalau diperhatikan ini ya Indonesia itu nggak perlu banyak-banyak program, nggak perlu banyak gaya dulu lah kalau menurut gua. Ya cuma harus diperbaiki lah apa yang ada aja dulu nih. Kebiasaan nih ya, kalau kita ganti pemimpin baru gitu ya, itu gayanya baru lagi. Nah yang lama ditinggalin gitu aja tuh terbengkalai, padahal itu kan duit juga. Ya kalau emang kalian pengen ninggalin legacy gitu ya, sih boleh aja. Tapi kalau begini kan jadinya nyampah, berat Pak di masyarakat, gendong dan nyebokin tai lulu pada. Ya jadi kita fokus dulu lah, fokus perbaikin apa yang ada. Ya gaya soal IKN aja belum beres, food estate itu masih terbengkalai.
Ya, sekarang ada gaya baru lagi nih, makan siang gratis, makan bergizi. Mau sampai kapan sih banyak gayanya? Tapi gaya lu pada tuh nggak keren. Ya, kan gitu ya analoginya ya, kalau gua inin sama gaya. Ya, ibaratkan mah lu kalau gaya backflip ya, masih jatuh-jatuh mulu, masih banyak selimpetnya. Oke, mungkin sekian konten gua kali ini. Dan jika kalian ada yang terwakilkan, berarti konten ini berhasil. Dan jika ada kekeliruan dan kekurangan, kalian silakan kritik di kolom komentar. Semoga konten ini menjadi ruang diskusi bagi kita semua. Dan sampai jumpa di next konten. See ya.